Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Alagdi dengan NIM 1062064. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gigi incisifus sentral rahang bawah, incisifus lateral rahang bawah, dan gigi caninus rahang bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang incisifus sentral. Pertama, rahang bawah bagian sebelah kanan. Seperti yang kita lihat di sini, untuk bagian dari sisi mahkota, yaitu mahkotanya itu berbentuk seperti pahat. Kemudian jika kita perbandingkan antara gigi incisifus sentral permanen rahang bawah dengan incisifus sentral permanen rahang atas, pada sisi mesial dan distal dari gigi incisifus sentral permanen rahang bawah ini ukurannya itu lebih kecil, sehingga ini adalah yang menjadi perbedaan antara gigi incisifus sentral yang bawah dengan incisifus sentral yang atas. Kemudian apabila kita lihat dari sisi mesio dan distalnya itu, pada bagian mesialnya itu lebih tinggi dan lebih lancip. Kemudian pada bagian distalnya itu lebih membulat. Kemudian apabila kita lihat dari akarnya, yang membedakan antara incisifus sentral permanen rahang bawah dengan incisifus sentral permanen rahang atas, pada rahang bawah akarnya itu lebih pipih atau lebih gepeng, sedangkan pada bagian incisifus sentral rahang atas untuk akarnya itu lebih besar dan lebih membulat berbentuk segitiga jika kita potong dari arah samping. Kemudian jika kita lihat pada bagian akar incisifus sentral rahang bawah ini, terdapat sulcus atau saluran yang membentuk sebuah lekukan. Kemudian jika kita lihat dari cingulumnya itu, terlihat kurang jelas apabila kita lihat dari sisi lingual. Kemudian apabila kita lihat dari sisi incisial, untuk marginal higanya itu pada bagian incisifus sentral permanen rahang bawah ini berbentuk seperti huruf V. Dan untuk sisi cervicalnya itu pada bagian mesial dengan bagian distal, pada bagian mesial lebih melengkung jika dibandingkan dengan pada bagian distal. Kemudian yang membedakannya lagi antara sisi kiri dengan sisi kanan untuk gigi incisifus sentral dengan yang kiri dengan incisifus sentral dengan yang kanan, yaitu pada bagian kita lihat pada bagian sisi mesial, yang dimana pada bagian kanannya itu lebih lancip, sementara pada bagian kirinya itu atau bagian distalnya itu lebih membulat. Dan inilah yang membedakan antara incisifus sentral yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan untuk ciri-ciri dari gigi incisifus lateral permanen rahang bawah bagian sebelah kanan. Jika kita lihat dari bagian mahkotanya itu terlihat lebih besar jika kita bandingkan dengan incisifus sentral pertama permanen rahang bawah. Jika dibandingkan dengan incisifus sentral yang kedua ini, ukuran mahkotanya itu lebih besar sehingga mahkotanya itu berbentuk seperti kipas. Yang sementara tadi untuk yang sentral tadi berbentuk seperti pahat, dan hal inilah yang membedakan antara gigi incisifus sentral dengan gigi incisifus lateral. Kemudian apabila kita lihat dari akarnya itu sama, terlihat itu sedikit pipih, namun untuk bagian akarnya itu pada bagian mesialnya itu lebih melengkung dibandingkan dengan distal, dan akarnya itu berbelok ke arah distal. Kemudian jika kita bandingkan antara gigi incisifus lateral dengan bawah dengan yang atas, ukuran mahkotanya itu terlihat lebih besar pada bagian atas, dan untuk panjang mahkotanya itu juga lebih panjang pada bagian akar ya pada bagian atas. Kemudian jika kita lihat pada bagian akarnya itu juga terdapat sulcus atau sebuah lekukan. Kemudian juga apabila kita lihat dari sisi lingualnya itu tidak terdapat pit. Pit itu adalah suatu lubang yang kecil berbentuk seperti jarum. Kemudian hal inilah juga yang membedakan antara incisifus sentral, incisifus lateral permanen rahang bawah dengan permanen rahang atas, yang dimana pada bagian rahang atas itu terdapat pit, dan inilah yang membedakannya. Kemudian apabila kita lihat dari sisi incisial, dari sisi incisialnya itu sama, yaitu di mana pada bagian marginal ridgenya itu berbentuk seperti huruf V, dan hal ini sama-sama. Kemudian untuk akarnya itu juga berbentuk pipi tunggal, pulpa kanalnya juga satu. Kemudian apabila kita lihat pada bagian itu cingulum dan tuberkulumnya itu, cingulumnya juga terlihat,
Namun untuk yang membedakan antara gigi yang atas dengan yang bawah, pada bagian atas cingulumnya itu lebih jelas dibandingkan dengan pada bagian yang bawah, dan akahnya itu juga lebih panjang yang atas dibandingkan dengan yang bawah. Oke, setelah kita menjelaskan tentang gigi incisivus lateral, kemudian kita lanjutkan ke gigi caninus. Jika kita lihat dari ukuran mahkotanya itu, pada bagian mesial dan pada bagian distalnya itu cenderung lebih sempit atau lebih mengecil jika kita bandingkan dengan caninus rahang atas. Kemudian untuk cupsnya itu jika kita lihat runcing sehingga membagi pada bagian cup sisi mesio dan membagi pada bagian cup sisi disto. Kemudian jika kita lihat dari tepi dari akar tersebut, untuk bagian mesialnya itu terlihat lebih lurus atau lebih pendek. Sementara untuk bagian distalnya itu terlihat lebih panjang atau lebih turun ke bawah. Kemudian kita lihat dari akarnya itu sama, yaitu satu dengan pulpa kanalnya itu satu dan juga membengkok ke arah distal. Kemudian akarnya juga mempunyai sebuah sulcus. Kemudian yang membedakan antara incisivus caninus, membedakan antara caninus rahang atas dengan caninus rahang bawah, yaitu pada bagian ukuran mahkotanya dan pada bagian akarnya. Pada bagian yang atas, caninus rahang atas lebih panjang dibandingkan dengan caninus rahang bawah. Kemudian jika kita lihat dari bagian itu incisialnya itu juga berbentuk seperti huruf V. Kemudian jika kita lihat pada bagian mesialnya itu cenderung bengkok ke arah mesial jika dibandingkan dengan ke arah distal. Kemudian jika kita bandingkan antara gigi caninus kiri rahang bawah dengan caninus kanan rahang bawah, kemudian pada caninus kiri itu yang membedakannya yaitu pada bagian mesial dan pada bagian distalnya. Yang dimana pada bagian mesial dari yang gigi caninus kiri ini lebih panjang atau lebih turun ke bawah, sedangkan pada bagian distalnya itu lebih lurus atau lebih pendek. Kemudian untuk akarnya itu juga sama, yaitu satu dengan pulpa kanalnya juga satu, dan pada bagian akarnya itu membengkok ke arah distal. Kemudian untuk bagian itu cervical. Nah, pada bagian cervical ini lebih cenderung melengkung ke arah bagian distal dibandingkan dengan ke arah bagian mesial, dan hal inilah yang membedakan antara gigi kiri dengan gigi kanan. Kemudian jika kita lihat dari sisi akarnya itu juga terdapat sulcus atau sebuah lekukan. Sekian dari saya untuk perbedaan gigi incisivus sentral, gigi incisivus lateral, dan caninus permanen rahang bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.